Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Ngawi akan melakukan demonstrasi konstekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coach bersama Saya Lutfi Arditama dari SDN Margomulyo 1 Ngawi. Saya Cynthia Yuli Ratnasari dari SMKN 1 Beringin. Dan saya Siti Homaidah dari SDN Semen 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cynthia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Lutfi. Bagaimana kabarnya, Bu Cynthia? Alhamdulillah, baik Pak Lutfi. Bagaimana kabarnya Bapak Lutfi sendiri? Alhamdulillah baik, Bu Cynthia. Sebelum kita melakukan kursing, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachi akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachi dan juga bagaimana coachi tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, terima kasih Pak Lutfi. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh. Jadi, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Pak Lutfi. Baik, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Untuk kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menentukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Pak Lutfi. Baik, demikian dulu ya Bu, pra-observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Iya, Pak Lutfi, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cynthia. Bagaimana kabarnya Bu Ida? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Bu Cynthia, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Bu Ida ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu. Iya, Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, Bu Cynthia. Oke, tapi sepertinya kita nggak bisa banyak waktu Bu ya. Mungkin cukup 15 menit atau 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih. Eh, Berarti apa yang mau disampaikan Bu Ida? Begini, Bu Cynthia. Ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya, Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi, pembelajaran itu masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah lagi, ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu, perkembangan zaman itu kan semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja ya Bu. Sehingga pembelajarannya itu jadi kurang bervariatif seperti itu Bu.
Oh, oke. Kalau saya garis bawah ya, berarti permasalahan Bu Ida ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya yang kurang bervariatif, begitu Bu Ida? Iya, betul Bu Cynthia, kurang bervariatif, baik itu dari medianya ataupun dari model pembelajarannya, itu masih yang model lama-lama saja seperti itu, Bu. Oke, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bu Ida dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran ya Bu Cynthia. Jadi, yang Bu Ida harapkan ini adanya perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa yang Bu Ida ingin lihat atau dapatkan? Saya menginginkan adanya perubahan, contohnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Contohnya saja kita menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marah. Anak-anak kan suka ya Bu dengan model-model Quizzes, tinggal klik-klik ya. Nah, Hmm. digunakan para guru atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint juga. Itu sudah lebih baik, Bu, daripada hanya apa ya, mengandalkan metode ceramah saja, tanpa adanya media apapun. Jadi apa ya, supaya lebih bervariatif saja, Bu. Seperti itu, Bu. Oh, begitu. Dari yang Ibu baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model, atau media itu bisa dikatakan apa Bu kondisi yang ideal ya Bu ya. Dan itu berada di level 10, kira-kira di sekolahan Bu Ida sekarang ini berada di level berapa nih? Sepertinya kalau di sekolah saya itu masih ada di level 5 Bu. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi, itu sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Bu. Oke, di level 5. Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolahnya Bu Ida? Mungkin bisa ditingkatkan lagi sampai level 7 ya Bu. Karena kalau mau ke level yang lebih tinggi lagi, memang agak sulit mengingat guru-gurunya itu kebanyakan kritik senior juga tidak mungkin dari level 5 ke level 7 itu masih mungkin dilakukan perubahannya, Bu. Ya, oke. Dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Kira-kira usaha apa nih yang akan dilakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya. Apa ya, Bu? Rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi dia bergantian seperti itu, Bu. Oh, untuk mentoring nanti, Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Ida terapkan? Bisakah dan teman-teman tuh nyaman gitu dengan penyampaiannya, Bu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring saya, coba nanti saya konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang bertujuan sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif, Bu Cynthia. Berarti Bu Ida ini pengen merencanakan tentang mentoring pendampingannya atau pelatihan workshopnya ya. Nah, dari ketiganya ini, kira-kira Bu Ida nih untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana dulu, Bu? Sepertinya yang mentoring ya Bu, ya karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu kan perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga, ya waktunya itu tidak sebentar. Kemudian biaya kan juga dibutuhkan dan harus mencari narasumber juga.
yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh Oke, mentoring ya Bu ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Ida ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa Bu? Atau gimana Bu? ada sih Bu, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah atau memang ahli dalam bidang IT. Atau menggunakan pembelajaran-pembelajaran itu sudah bervariatif. Contohnya di sekolah itu ada ide ini dan juga nanti saya minta bantuan gitu dengan teman rekan di sekolah saya Bu bersama Pak Anton. Hmm, Oke, berarti Bu Ida melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya dengan rekan kerjanya. Nah, kira-kira kapan nih Bu mau merealisasikan mentornya? Insya Allah secepatnya Bu Sintia, minggu depan berarti insya Allah akan saya lakukan. Kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut Bu Sintia. Nah, oke. Bu Ida, bagus sekali ya Bu Ida. Kira-kira Bu Ida dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu Ida dapatkan? Dari percakapan kita hari ini ya Bu Sintia, saya mendapatkan gambaran ya Bu, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran Bu Sintia. Nah, ya alhamdulillah ya Bu Ida, sudah ada gambaran nih untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke, saya tunggu nanti ya kabar-kabar Bu Ida setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Warna mungkin. Percakapan kita hari ini cukup kan? Sampai di sini ya, Bu. Semoga rencana-rencana Bu Ida untuk mentoring, berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Iya, Bu Sintia, terima kasih banyak. Ibu sudah mau meluangkan waktu, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya, ya Bu. Sama-sama Bu Ida. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, langsung hubungi saya saja ya Bu. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Bu ya. Oke, kalau begitu Bu Ida, saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Sintia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Sintia. Waalaikumsalam Pak Lutfi. Bu Sintia tadi sudah melakukan kucing ya dengan Bu Ida. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan kucing terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Pak Lutfi, di kucing ini saya sudah melakukan kucing dengan alur tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya sendiri Pak Lutfi. Oke, Bu Sintia, menurut saya sebagai observer, ya berlebih tadi proses kucing tadi Bu Ida dan Bu Sindia sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta dan juga Bu Pipit juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Ida sehingga Bu Ida bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya dan juga kucing juga tadi sudah dilakukan dengan prinsip kucing. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan kucing yang barusan dilakukan? Untuk kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Pak.
Nah, itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan kursing dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Bagaimana kabarnya, Pak Lutfi? Alhamdulillah baik ini. Bu Ida, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Lutfi. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya, Pak. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik, Baik Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee itu akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Pak Lutfi memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut itu dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa ya, sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Lutfi adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Pak Lutfi kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ya Pak, indikator yang bagaimana Pak yang ingin Pak Lutfi sampaikan dalam proses coaching kali ini? Yang saya inginkan adalah bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ya, baik. Demikian dulu ya, Pak. Pra-observasinya kali ini. Silahkan Pak Lutfi melakukan coachingnya terhadap coach. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cynthia. Waalaikumsalam Pak Lutfi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik. Pak Lutfi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ini. Dengar-dengar Ibu ada yang mau disampaikan atau yang ingin diceritakan begitu? Ya, betul Pak. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Oke, tapi sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu ya. Mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit kita ngobrol-ngobrol aja nih ya. Berarti apa nih yang mau disampaikan? Begini Pak, ini tuh terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya ya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun itu kok tidak ada perubahan ya Pak ya. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional, ceramah lagi. Padahal kita kan ketahui bersama ya Pak, perkembangan zaman semakin canggih. Teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolahan saya itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja. Sehingga pembelajarannya juga jadi kurang bervariatif gitu loh Pak. Oke, kalau saya garis bawah ini ya, berarti permasalahan dari Ibu adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini kurang bervariatif begitu ya. Ya, betul Pak. Kurang bervariatif, baik itu dari media, kemudian model, maupun
apa Pak, ini mereka kurang bervariasi dalam penyampaiannya Pak. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin adanya perubahan Pak di sekolah khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya Pak. Oke, jadi yang Ibu harapkan adalah perubahan nih. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat atau dapatkan? Saya tuh ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan para guru itu loh Pak. Atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint itu juga sudah lebih baik Pak daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif saja begitu loh Pak. Oke, dari yang Ibu baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya, Bu. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu sekarang ini berada di level berapa? Sepertinya sih masih ada di level 5 Pak. Karena di sekolahan itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak susah. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Pak. Oke, di level 5 di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan lagi, Bu? Hmm, Mungkin bisa ditingkatkan sampai level berapa ya Pak ya? Level 7 Pak kira-kira. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit mengingat guru-gurunya kan kebanyakan senior. Jadi mungkin dari level 5 ke 7 masih mungkin adanya perubahan Pak Lutfi. Oke, dari level 5 ke level 7 kira-kira usaha apa ini yang Ibu ciptakan? Sebenarnya saya tuh masih memikirkan Pak. Kira-kira rencana atau tindakan apa yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi dia bergantian seperti itu sih, Pak. Jadi kan saya Mungkin kalau bingung, Pak. begitu dengan mentoring yang saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop itu ya dengan menggunakan peningkatan kompetensi guru, media-media yang bervariatif begitu, Bu. Iya, Pak. Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba akan mengkonsultasikan itu sih, Pak. Akan saya konsultasikan ke kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan yang seperti Bapak sampaikan tadi. Oke, berarti Bu Cynthia pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya, Bu, dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih, Bu, mau direalisasikan mentornya? Sepertinya yang mentoring itu akan segera saya realisasikan, Pak. Saya akan gimana ya, memerlukan bantuan sekolah sih, Pak. Sepertinya saya membutuhkan teman untuk mendukung atau berkolaborasi dengan rekan kerja. Seperti itu, Pak. Oke, bagus sekali idenya, Bu. Kira-kira percakapan kita hari ini apa yang kita dapatkan, Bu? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran ya Pak ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya, dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran Pak Lutfi. Oke, alhamdulillah, Bu, sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke, saya tunggu nanti kabar-kabarnya melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Warna mungkin
berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik, Bu ya. Ya Pak, terima kasih banyak Bapak sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya dan mudah-mudahan apa yang nanti akan saya lakukan ini bisa bermanfaat ya Pak ya. Sama-sama, Bu. Mungkin lain kali usaha ada yang ingin kita diceritakan, langsung hubungi saya saja ya, Bu. Semoga kita bisa bercerita atau mengobrol lagi di lain kesempatan ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Lutfi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lutfi. Waalaikumsalam, Ibu. Pak Lutfi tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Sintia. Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Lutfi lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa menggali kusi untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke, Pak. Menurut saya sebagai observer yang lebih tadi proses coaching dari Pak Lutfi dengan Bu Sintia sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta dan juga Bu Sintia sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Lutfi sehingga Pak Lutfi bisa menemukan solusi dari permasalahan dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir yang belum sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik. Itu Pak, semoga kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ida. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sintia. Bagaimana kabarnya Bu Ida hari ini? Nah, Bu Sintia, bagaimana kabarnya Bu Sintia? Alhamdulillah baik Bu Ida. Oke Bu Ida, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Ya, pertama-tama saya yang akan diskusikan nanti tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu ya. Baik, Bu. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, presence, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu Sintia. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi?
Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya menginginkan coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Baik, demikian dulu ya Bu, praobservasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Terima kasih Bu Cynthia atas kesempatannya. Baik, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lutfi. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Pak Lutfi? Baik Bu, Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Dengar-dengar Pak Lutfi ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Iya Bu, betul ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, tapi sepertinya kita nggak mengisi waktu banyak ya, Pak. Mungkin cukup 15 menit atau 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol ya. Berarti apa yang mau disampaikan, Pak? Begini Bu, terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah, saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional, ceramah lagi ceramah, padahal kita kan diketahui bersama ya Bu, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensionalnya saja, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu. Oke, Pak. Kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan dari Pak Lutfi ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru itu kurang ya, Pak. Iya Bu, betul, kurang bervariatif, baik itu medianya ataupun model pembelajarannya masih model yang lama saja begitu. Kira-kira dari percakapan itu, apa sih Pak yang ingin Bapak dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya saja. Tolong dong ya, Oke, Nadira ya. jadi yang Fokus Pak dulu Lutfi dong. harapkan itu adanya perubahan ya Pak. Tolong dong. Kira-kira perubahan apa yang ingin Pak Lutfi ingin lihat atau dapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif, misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan para guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint juga itu sudah lebih baik Bu, daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif seperti itu. Oke, Bapak tadi sampaikan pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode atau mode atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Pak. Dan berada di level berapa Pak kira-kira dari level 10 itu sekarang ini berada di level berapa Pak Lutfi? Sepertinya masih ada di level 5 karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi seperti agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5. Oke, kalau di level 5 itu dikondisikan sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Pak Lutfi? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi memang agak sulit mengingat guru-gurunya kebanyakan kritik senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level
7 itu masih mungkin dilakukan perubahan. Dari level 5 ke level 7 ya, Pak. Kira-kira usaha apa yang ingin dilakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya sudah memikirkan apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi dia bergantian seperti itu. Oke, untuk nanti merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu, atau ada tidak strategi yang mungkin pernah Pak Lutfi terapkan? Bisakah dan teman-teman itu nyaman begitu dengan penyampaiannya? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Berarti Pak Lutfi ini tentang mentoring pendampingannya dari ketiganya ini, kira-kira Pak Lutfi saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat realisasikan itu yang mana ya, Pak? Sepertinya yang mentoring, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu juga waktu yang tidak sebentar. Kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang mentoring saja, Bu. Oke, Pak. Kegiatan mentoring ini kira-kira ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa atau bagaimana, Pak? Ada, Bu, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah atau memang ahli dalam bidang IT, atau bisa menggunakan pembelajaran-pembelajaran yang sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide ini, dan juga nanti saya minta bantuan dengan Pak Anton mungkin. Oke, berarti Pak pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya, Pak, dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih Pak Lutfi mau direalisasikan mentoringnya? Insya Allah secepatnya, Bu. Mungkin minggu depan berarti saya akan melakukan, kita akan coba untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dulu dengan rekan-rekan di sekolah dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, Pak, bagus. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang kan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan seperti gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan seperti media pembelajaran. Oke, alhamdulillah ya, Pak. Untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke, saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya Pak. Setelah melakukan mentoring untuk mendengarkan cerita-cerita lagi dari warna kemungkinan percakapan kita hari ini kita cukupi sampai di sini ya Pak. Semoga rencana-rencana Pak Lutfi untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya itu bisa berjalan dengan baik. Ya, Bu, terima kasih banyak. Ibu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan lagi, semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Pak. Oke, kalau begitu itu saja ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cynthia. Bu Ida, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Lutfi. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu sudah bisa menggalikus untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya, Bu. Baik, Bu Ida. Menurut saya sebagai observer, yang berlebih tadi proses coaching tadi, Bu Ida dan Pak Lutfi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta dan Bu Ida juga sudah berusaha menggali apa dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Lutfi sehingga Pak Lutfi di sini bisa menemukan pertanyaan-pertanyaan apa jawaban-jawaban dan menemukan solusi dari permasalahannya sendiri ya. Jadi coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir Bu Ida, eh, apa itu sebelum kita tutup kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan, Bu? Yaitu kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Bu. Nah, itu ya Bu ya. Semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dulu ya Bu Ida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Cynthia. Sama-sama Bu Ida.